Dan kini kami telah terhubung dengan Eko Sulistyo, relawan Indonesia yang sudah tiba di Amman. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi waktu Indonesia, Mas Eko. Mas Eko, bagaimana kondisi para pengungsi Palestina di sana, Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bayu, Mbak Yasmin. Kalau bicara kondisi saudara-saudara kita pengungsi Palestina di Jordania memang tidak terimbas langsung atas konflik yang terjadi, tetapi setidaknya kondisi kehidupan mereka mengalami secara psikologis, secara mental dan bantuan bahan pangan seperti yang disebutkan, otomatis informasi yang kami dapatkan dari lembaga kemanusiaan setempat dan dari UN bahwa bantuan untuk pengungsi Palestina itu semuanya menuju ke Gaza, Palestina. Perlu kita ketahui bahwa pengungsi Palestina itu berada di Lebanon, berada di Jordania, dan berada di Gaza. Di Lebanon kurang lebih sekitar 2 juta orang, di Jordania sekitar 4,5 juta orang atau 4,5 juta jiwa, dan Jordania adalah penampung terbesar saudara-saudara kita pengungsi Palestina. Dari klinik-klinik yang kita datangi, hampir semua klinik membutuhkan bantuan obat-obatan, sehingga pada saat kami datang banyak klinik-klinik yang tidak aktif karena memang tidak ketersediaan obat-obatan yang tidak ada di klinik-klinik kesehatan Palestina. Begitu, Mbak. Iya, Mas Eko tadi sudah bilang bahwa klinik-klinik juga membutuhkan beberapa obat-obatan. Sebenarnya bantuan apa saja yang sudah masuk ke sana? Kalau kita lihat tadi di layar juga ada makanan, apa lagi Mas Eko bisa dijelaskan lebih jelas lagi bantuan-bantuan yang sudah sampai di sana? Kalau yang saya tahu untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, itu kemarin sempat masuk 3 hari yang lalu perbatasan Rafah itu 20 truk, tapi yang kebanyakannya kalau nggak salah dari mitra lokal kami menyampaikan hanya kebanyakan obat-obatan, dan padahal makanan sangat dibutuhkan. Terus hari ini Senin masuk hanya 10 truk bantuan, tapi kami belum tahu kabar itu bantuan itu berupa obat-obatan atau bahan makanan. Saya belum dapat informasinya, yang saya dapat hanya 10 truk berhasil masuk. Nah, kalau di Jordania otomatis barang bantuan nggak ada yang seperti yang biasanya ada, karena semuanya dari UNRWA atau UN itu bantuan-bantuan digeser semua ke Gaza Palestina. Nah, makanya karena saya juga masuk ke Gaza Palestina, mitra lokal tidak menyarankan, kita geser aksi kemanusiaannya di pengungsian yang berada di Jordania. Kami membawa, kalau ditanya tadi bantuannya apa, kami bawa untuk bahan makanan, terus obat-obatan. Alhamdulillah 2 klinik kesehatan berhasil kita isi obat-obatannya, itu juga dari sumbangan atau donasi dari teman-teman atau rakyat Indonesia. Terus kita juga sudah buat pengaktifan pabrik roti, jadi kita bekerja sama dengan pabrik roti, suplainya kita kasih, logistiknya kita kasih. Pabrik roti itu yang membuat roti, membagikan ke warga masyarakat. Ya, Mas Eko, tadi Anda katakan masih sulit untuk bisa masuk ke jalur Gaza. Lantas sebenarnya apa, Mas, hambatannya hingga saat ini, Mas? Jadi waktu tahun 2013 dan 2014 saya waktu itu bermitra dengan Pramuka Palestina. Kebetulan saya juga waktu itu atas nama Pramuka Indonesia, kita masih bisa berhasil masuk membantu konflik waktu tahun 2013-2014. Nah, yang konflik sekarang ini ternyata mitra lokal kami 7 orang sudah syahid atau sudah syuhada 7 orang, sehingga kami kesulitan untuk berhubungan, sehingga tinggal 1 orang itu
dari pramuka Palestina kami berhasil kontak-kontak sampai tadi sore. Beliau menyarankan memang is impossible, is very difficult. Dia bilang susah untuk masuk, sehingga saya tetap bertahan di sini untuk menunggu informasi selanjutnya. Nanti kalau memang bisa masuk baru ke Gaza. Nah, saya tetap bertahan di Jordania, begitu. Kesulitannya dia tidak sebutkan apa, tapi memang impossible, dia bilang it's very difficult, gitu aja dia bilang. Baik, Mas Eko sendiri ada kerjasama dengan KBRI mungkin? Ya, dari pertama kedatangan saya langsung menghadap ke KBRI untuk berkoordinasi dan bersinergi, serta menanyakan kondisi keamanan, serta WNI yang ada di Amman Jordania, sehingga alhamdulillah saya bisa bertemu langsung dengan Pak Dubes, Pak Ade Padmo Sarwono, dan mendapat arah-arahan sehingga kegiatan ini bisa berjalan lancar. Jadi KBRI alhamdulillah sudah mendukung penuh kegiatan kemanusiaan bantuan dari rakyat Indonesia kepada rakyat Palestina. Baik, Mas Eko, sebelumnya kami mengucapkan turut berbelasungkawa atas rekan Mas Eko yang telah berpulang. Kita doakan semua yang terbaik. Jaga keselamatan Mas Eko agar bisa terus membantu warga di sana. Mas Eko, terima kasih atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas.